Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Taufik Rahman dengan NPM 2317051065 akan menjelaskan tugas dari logika nomor 1. Jadi di sini diketahui Pak Budi punya beberapa pohon di kebunnya. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut, yaitu beberapa pohon berbuah, semua pohon yang berbuah adalah pohon apel. Jadi, tidak semua pohon di kebun Pak Budi adalah pohon apel. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah notasi logika predikat dari pernyataan-pernyataan tersebut. Di sini jawabannya. Jadi, saya membuat notasi BX adalah pohon berbuah, lalu PX pohon di kebun Pak Budi, AX adalah pohon apel. Jadi, kita bisa simpulkan dari soalan tadi, yaitu eksistensial X sama dengan PX atau pohon di kebun Pak Budi dan BX atau pohon berbuah. Lalu yang kedua, kita bisa menyimpulkan dari soalan tadi universal X sama dengan PX atau pohon di kebun Pak Budi dan BX pohon berbuah. Lalu kita implikasi AX yaitu pohon apel. Lalu kita bisa menyimpulkan dari kesimpulan dari soal tadi, yaitu eksistensial X sama dengan PX dan negasi AX. Lalu dilanjutkan oleh Adriana. Perkenalkan, nama saya Adriana Juliet Koresta dengan nomor NPM 2317051002. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Jadi, nomor 2 ini soalnya diketahui notasi logika predikat berikut. Nah, di sini kita disuruhnya tentukan negasi dari notasi-notasi logika tersebut. Nah, jawabannya itu pertama, kalian negasiin dulu hasil notasi yang ada di soal tersebut. Habis itu kalian pertama-tama ngerjain yang ada dalam kurungnya dulu, yang kayak negasi dalam negasi. Nah, itu jadinya pasti tidak negasi. Nah, kalau sudah, kalian baru negasi semuanya. Jadi seperti ini. Nah, yang kedua itu sama aja caranya. Pertama, kalian negasi dari notasi yang tadi dikasih. Kalau udah, karena dia nggak ada dalam kurung, jadi dia langsung aja. Jadi kayak negasi eksistensial jadi universal. Terus negasi sama negasi jadi tidak negasi. Terus ini negasi sama atau itu jadi dan. Nah, kayak gitu aja sampai hasilnya seperti ini. Nah, terus yang ketiga itu caranya juga sama aja. Itu pertama, kalian negasi seluruh dari notasi ini yang tadi dikasih. Nah, pertama, kalian karena di sini ada dalam kurungnya, jadi kita ngerjain yang dalam kurungnya dulu. Kayak negasi dari negasi HX, jadinya HX. Nah, kalau udah dijabarin yang negasi sama negasi yang dalam kurung tadi, jadi seperti ini, kalian tinggal negasi dari hasil yang tadi. Nah, jadi kayak negasi dari universal jadi eksistensial, terus negasi sama negasi jadi tidak negasi, terus negasi dari atau itu jadi dan, terus negasi dari nggak negasi itu menjadi negasi, habis itu dari negasi jadi atau itu dan, sampai menghasilkan seperti ini. Itu aja penjelasan dari jawaban kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Perkenalkan, nama saya Rehan Andi Saunaga dengan NPM 2317051058. Di sini saya ingin menjelaskan soal ketiga di soal logika. Tentukan validitas kesimpulan berikut. Premis 1 untuk semua S, negasi PS dan negasi FS, maka GS. Premis 2 untuk semua S, negasi GS atau HS. Premis ketiga untuk semua S, FS, maka PS. Kesimpulannya, untuk semua S, PS biimplikasi FS. Untuk mencari biimplikasi, kita membutuhkan rumus bikondisional. Rumus bikondisional itu ada dua. Yang pertama, PS implikasi FS dan FS implikasi PS.
Yang kedua PS atau FS atau negasi PS dan FS. Di sini kita akan menggunakan hukum ke-1. Jadi P5 itu negasi PS atau FS, negasi GS itu mau dihilangkan kuantornya menggunakan UI. Begitu pula dengan FS implikasi PS, negasi GS atau HS. Tiganya dihilangkan kuantornya menggunakan UI. Lalu pada premis ke-8 gunakan masukkan De Morgan pada premis ke-5 sehingga menjadi negasi PS atau FS implikasi GS. Lalu premis ke-9 lakukan De Morgan juga di premis ke-7 sehingga negasi GS dan negasi HS. P10 diambil negasi GS-nya menggunakan simplifikasi premis ke-9. Premis ke-10 gunakan tolen negasi GS, masukkan negasi GS ke premis ke-8 sehingga menghasilkan negasi PS atau FS. Lalu premis ke-12 negasi PS atau FS diubah menjadi menggunakan switch arrow menjadi implikasi. Lalu negasi PS maka FS digabungkan menggunakan konjungsi dengan FS maka PS. Hasil ini tidak dapat dibuktikan. Pertama-tama kita mencoba menggunakan hukum yang pertama. Jika kita ingin menggunakan hukum logika ke-1, kita harus menemukan negasi PS atau FS dan negasi FS atau FS. Karena itu menggunakan hukum switch arrow untuk menghasilkan implikasi. Lalu negasi FS dan PS didapatkan dari simplifikasi premis ke-1. Setelah mendapatkan dua negasi FS dan PS, kita membutuhkan FS dan negasi PS. Tetapi hal itu nggak memungkinkan karena setelah kita coba-coba untuk mendapatkan negasi PS, itu tidak memungkinkan. Jadi jika menggunakan hukum pertama tidak dapat dibuktikan. Untuk menggunakan hukum kedua akan dijelaskan oleh Wiranti. Baik, saya Wiranti Oktaviani Tanwin dengan NPM 231705188 akan melanjutkan pembahasan dari jawaban soal nomor 3. Sama halnya dengan rumus kedua bikondisional, kita membutuhkan negasi PS juga. Bahkan jika kita menggunakan P atau negasi Q, kita harus mengubahnya dalam bentuk negasi P maka negasi Q. Jika diubah menjadi negasi PS atau negasi VS, maka negasi PS dan negasi FS. Hal itu membuat semakin rumit sehingga kesimpulannya dari pembahasan jawaban ini adalah tidak dapat dibuktikan. Baiklah, sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.